Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas hitung cepat soal hot bunga bank ya, yang sering sekali keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Jadi videonya jangan di skip ya teman-teman. Kenapa? Karena setiap soal nanti ada rumus cepatnya dan ada perbandingan rumus ya. Oke, langsung saja nomor 1. Ana menabung di koperasi sebesar 2 juta Ana menabung di koperasi sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan Ana sekarang Rp280.000, lama Ana menabung adalah, yang ditanya di sini lama Ana menabung. Kita pakai rumus bunga mawar ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu detailnya rumus bunga mawar, itu silahkan lihat di video yang saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman semua. Nanti ada rumus detail bunga mawar ya. Ini nih. Silahkan ya. Oke, ini keterangannya ya teman-teman. Bunga itu artinya bunga tabungan. MA itu adalah uang awal. W ini adalah periode. AR ini adalah suku bunga. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan lama Ana menabung adalah, berarti yang ditanyakan ini W ya. Jadi W sama dengan bunga per uang awal dikali suku bunga. Tinggal kita masukkan saja teman-teman. Bunganya berapa? 30.000. Dari mana Kak 30.000 bunganya? Dari sini. Kan tabungan Ana sekarang ini Rp280.000. Awal Ana menabung itu Rp280.000. Berarti dikurangi saja. Uang Ana sekarang dikurangi uang tabungan awal si Ana. Berarti Rp280.000 dikurangi Rp250.000. Jadi 30.000 dibagi uang awalnya berapa? Rp250.000 ya, dikali 18%, berarti 18/100 ya, dikali per tahun kan 12, berarti dikali 12 per tahun kan 12 bulan ya. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Ini kira-kira ada enggak yang bisa dicoret? Ada ya. Nih, 250.000 dibagi 100 sama dengan 2.500. 02-nya dicoret ya. Lalu ada lagi 30 sama 25, sama-sama kita bagi 5. 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. 25 dibagi 5 sama dengan 5 ya. Paham ya teman-teman? Jadi W sama dengan, kok di sini 72.000 Kak, bukan 6.000? Iya, karena 6 dikali 12 sama dengan 72. Nolnya 3 turun menjadi 72.000. Kok di sini 9.000 Kak? Iya, karena 18 dikali 5 sama dengan 90. 02-nya turun ya, jadi 9.000. Jadi W sama dengan 72.000 dibagi 9.000. Jadi W sama dengan 72 bagi 9. Nolnya kita coret ya. W sama dengan 8. Nah, mudah kan teman-teman, pakai rumus bunga mawar sudah ketemu 8. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua ya. Cara yang kedua gimana Kak? Seperti ini, tabungan awal dikali 100 ditambah angka cantik dikali periode per 100 sama dengan tabungan akhir. Kak, kok ribet bener ini cara yang kedua rumusnya? Iya, memang ribet. Kenapa saya jelaskan juga ini? Karena ini ada manfaatnya ya. Nanti manfaatnya ada di soal nomor 2. Oke, coba kita pakai dulu nih rumus yang kedua. Tabungan awalnya berapa? 250. Loh, kok 250 Kak? Sedangkan disoalkan 250.000. Iya, ini saya singkat menjadi 250 supaya nulisnya tidak kepanjangan ya. Nah, sudah 100-nya kita turunkan 100 ditambah
angka cantiknya berapa, Kak? Di sini 18 per tahun. Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, berarti 18 dibagi 12. Nah, ini angka cantiknya. Per 100-nya tetap turun, persennya kita hilangkan saja ya. Dikali N. N ini apa, Kak? Lama Anda menabung atau periode. Ini yang ditanyakan. Sama dengan tabungan akhir. Tabungan akhirnya berapa? 280.000 ya. Ini saya singkat saja 280. Nah, setelah ini ada enggak yang bisa dicoret? Ada ya, teman-teman. Nah, ini saya tulis lagi ya. Yang mana yang bisa dicoret? Nah, ini nolnya 250 sama 280. Semua nol bisa dicoret. Oke. Nah, sekarang ada lagi enggak yang bisa dicoret? Ada lagi. 25 dengan 100. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Ya. Ada lagi enggak yang bisa dicoret? Ada lagi yang bisa disederhanakan. 18 dengan 12 ya, sama-sama dibagi 6. Oke. Sekarang kita rapikan dulu ya, teman-teman. Ini habis ya. Ini habis. Oke, enggak usah ditulis. 100-nya kita turunkan 100 ditambah berapa? 18 per 12 kan sudah kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. 18 dibagi 6 itu 3. 12 dibagi 6 itu 2. Dikali periode. Loh, ini 4-nya hilang, Kak, 100-nya. Iya, hilang 4-nya. Karena 4 dikalikan dengan 28 sama dengan 112. Nah, sudah ketemu ya. Sekarang gimana lagi, Kak? Kita pindah ruaskan saja. Plus 100 ini kita pindah ruaskan menjadi minus 100. Jadi hasilnya 12. 112 dikurangi 100 sama dengan 12. Loh, kok dipindah ruaskan menjadi kurang, Kak? Iya, karena di sini ada penjumlahan. Paham ya? Jadi 3 per 2 dikali N sama dengan 12. N sama dengan 12 bagi 3 per 2. Kan 3 per 2 kita pindah ruaskan menjadi bagi. Loh, kok enggak penjumlahan? Iya, karena di sini perkalian, bukan penjumlahan. Paham ya, teman-teman? Nah, ini kan 12 dibagi 3 per 2, kan ini susah. Tinggal kita rubah saja kalau susah. Bagi kita rubah menjadi kali. Tapi bisa, Kak, dirubah? Bisa ya. Bagi ini bisa kita rubah menjadi kali dengan syarat pembagi itu dibalik. Jadi 3 per 2 kita balik menjadi 2 per 3. 12 dikali 2 per 3 sama dengan 8 ya. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, hasilnya sama ya, teman-teman. Hasilnya 8. Berarti D ya. Terserah teman-teman. Ini kan pilih saja yang mana. Apakah enak pakai bunga mawar ataupun enak pakai rumus angka cantik. Yang pasti ini ada kelebihan dan kekurangannya ya, teman-teman. Kalau bunga mawar kelebihannya cepat, tapi syaratnya harus ada semua di sini. Uang awal ada, uang akhir ada, dan suku bunga ada ya. Nah, tapi kalau rumus cantik ini bisa digunakan di berbagai soal. Kita lihat ini pembuktian ya. Nomor 2. Setelah 9 bulan, uang tabungan Andi di bank berjumlah Rp545.000. Bank memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Andi di bank adalah, nah ini yang ditanya tabungan awal, teman-teman. Coba kita pakai rumus bunga mawar. Nah, kira-kira kalau pakai rumus bunga mawar itu bisa enggak, teman-teman? Enggak bisa ya, teman-teman. Walaupun bisa, kita susah. Kenapa? Karena uang awal ini kita enggak tahu berapa. Ini yang ditanyakan. Kalau uang awal kita enggak tahu, otomatis bunganya kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya, uang awalnya kan kita tidak tahu. Bisa, Kak, dari sini kan bunganya 12% per tahun. Oke, ini 12% per tahun. Tapi di sini kan 9 bulan. Bukan per tahun. Dan 12% ini per tahun. Jadi kalau pakai rumus bunga mawar ini susah ya. Kita pakai rumus cantik saja, teman-teman. Nah, inilah fungsi rumus cantik ya. Coba kita masukkan sekarang. Tabungan awalnya berapa? Itu yang ditanyakan, tabungan awal. 100-nya tetap kita tulis 100 ya. 100 juga kita tetap tulis 100. Angka cantiknya berapa, teman-teman? 12%. Angka cantik atau suku bunganya kan 12%.
Per berapa? Per bulan apa per tahun? Per tahun. Dalam 1 tahun adalah 12. Berarti angka cantiknya 12 per 12. Paham ya? Lalu N-nya berapa? Periodenya selama 9 bulan. Kita tulis saja N sama dengan 9. Sama dengan tabungan akhir berapa? Tabungan akhir adalah Rp545.000. Kita tulis lagi. Jadi, tinggal kita kerjakan teman-teman. Coba, 12 dengan 12 bisa dicoret ya teman-teman. Nah, terus tinggal kita rapikan. Tabungan awal sama dengan 12 dibagi 12 kan 1. 9 dikali 1 sama dengan 9. Jadi, 100 ditambah 9. Loh, 100-nya hilang, Kak? Iya, hilang karena 100 ini kita kalikan ke 545.000. Ya, 100 dikali Rp545.000, tinggal kita tambah 02. Rp54.500.000. Itulah hasilnya, ya. Nah, terus gimana lagi, Kak? Tinggal kita rapikan. 100 ditambah 9 sama dengan 109. Sama dengan Rp54.500.000. Tinggal kita bagikan. 109 dibagi 545 berapa? Sama dengan 5. Berarti tabungan awalnya adalah Rp500.000. Berarti jawabannya adalah A. Nah, ini tulisannya D. Teman-teman harus memperhatikan video ini ya, karena ini agak error ini slide-nya. Ini jawabannya A, Rp500.000 ya. Mudah kan teman-teman kalau pakai rumus cantik. Kak, kok lama sih Kak cara pengerjaannya? Ini cepat teman-teman cara pengerjaannya. Ini lama karena saya sambil menjelaskan. Kalau teman-teman sudah paham, cepat kok ini ya. Oke, sekarang nomor 3. Pak Andi menyimpan uangnya di koperasi sebesar Rp6 juta dengan bunga 12% per tahun. Besar tabungan Pak Andi setelah 9 bulan. Nah, ini yang ditanyakan periodenya. Sedangkan tabungan awalnya kita tidak tahu. Ya, berarti kita pakai rumus apa teman-teman? Pakai rumus cantik. Tinggal kita masukkan angkanya. Tabungan awalnya berapa teman-teman? 6 juta. Kita tulis 6 juta. 100 sama 100 tetap kita turunkan, kita tulis. Angka cantiknya berapa? 12% per tahun. Berarti per tahun itu 12 bulan. Berarti 12 per 12. Periodenya berapa? 9 bulan. Ini ya, 9 bulan. Oke. Sama dengan yang ditanyakan adalah besar tabungan Pak Andi setelah 9 bulan. Berarti besar tabungan akhirnya. Yang ditanyakan adalah tabungan akhir. Sekarang tinggal kita kerjakan. Nah, ini ditulis lagi ya teman-teman. Yang mana teman-teman yang bisa dicoret? 12 dengan 12 bisa dicoret ya, sama dengan 1. Terus 6 juta dibagi 100 bisa dicoret ya, sama dengan nolnya kita coret 2. Jadi 60.000 ya. Tinggal kita rapikan. 60.000. Nah, ini titiknya ini ya. Titiknya salah ini ya. Ini 60.000 kan nolnya ada 4. 60.000 dikali 100 ditambah 9, ini kan 1, 9 kali 1, 9. 100 ditambah 9 sama dengan 109, sama dengan tabungan akhir. Jadi 60.000 dikali 109 sama dengan Rp6.540.000. Jadi tabungan akhir adalah Rp6.540.000. Kita lihat jawabannya yang mana? Rp6.540.000. Yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini yang slide-nya A. Jadi teman-teman kalau tidak memperhatikan pasti dikira ini jawabannya A. Tidak teman-teman. Ini jawabannya adalah B ya. Rp6.540.000. Enak enggak teman-teman kalau pakai rumus cantik? Enak ya kalau menemui soal yang seperti ini. Tapi kalau tabungan awalnya sudah kita ketahui, tabungan awal dan akhirnya sudah kita ketahui, saya rekomendasikan pakai rumus bunga mawar. Ya, itu kuncinya. Oke, sekarang nomor 4 ya. Pak Andi menabung di bank sebesar Rp8 juta dengan bunga 1% per bulan. Nah, ini per bulan teman-teman, bukan per tahun. Besar tabungan Pak Andi setelah 1,5 tahun adalah, nah ini soal ceritanya pendek teman-teman. Kira-kira ini bisa enggak kalau pakai logika? Bisa. Coba kita praktekkan ya. Nah, di sini kan sudah kita ketahui tabungan Pak Andi 8 juta, bunganya
1% per bulan. Berarti 1%-nya dari 8 juta ini berapa teman-teman? Nah, 1% 8 juta itu caranya seperti ini teman-teman. 1% adalah 1/100 dikali 8 juta sama dengan 80.000. Jadi 1%-nya 8 juta adalah 80.000 dalam 1 bulan. Nah, bunga 8 juta ini 80.000 dalam 1 bulan. Yang ditanyakan, besar tabungan Pak Andi dalam 1,5 tahun ya. Nah, teman-teman di sini jangan terjebak juga. 1,5 tahun ini bukan 1 tahun 5 bulan, tapi ini 1 tahun 6 bulan. Karena 6 bulan itu setengah tahun ya. Nah, jadi seperti gimana teman-teman? Gini, berarti 80.000 kita cari bunganya dulu. Bunga 8 juta ini dalam 1,5 tahun itu berapa? Ya sudah 80.000 dikali 18 bulan. Dari mana ke 18 bulan? Dari sini. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Berarti kalau setengah tahun dia 6 bulan ya teman-teman. Ya sudah, tinggal kita tambahkan. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Paham ya teman-teman 18-nya dari mana? Tinggal kita kalikan 80.000 rupiah dikali 18 sama dengan 960.000. Yang ditanyakan besar tabungan Pak Andi selama 1,5 tahun. Berarti 8 juta ditambah 960.000 rupiah. Berapa teman-teman? 8.960.000 rupiah. Ini jawabannya. Jawabannya adalah 8.960.000 rupiah. Yang mana teman-teman jawabannya? Nah, di sini tidak ada malah ya teman-teman. Jawabannya tidak ada di sini di pilihan ganda. Yang pasti jawabannya adalah 8.960.000 rupiah. Berarti nomor 4 ini bisa kita pakai logika ya. Nah, teman-teman harus bisa mencerna juga soal cerita. Kalau bisa pakai logika, kita pakai logika dulu. Kalau tidak bisa pakai logika, baru kita pakai rumus. Oke? Sekarang nomor 5. Andi telah menabung di bank selama 9 bulan. Jumlah uang Andi sekarang 3.815.000 rupiah, tetapi sudah dibelikan kambing seharga 2 juta rupiah. Jika bank tersebut memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun, berapakah tabungan awal Andi? Yang di sini ditanya tabungan awal Andi. Di sini kita tahu enggak tabungan awalnya? Enggak tahu ya. Bunganya kita enggak tahu. Berarti kalau tabungan awal kita enggak tahu, bunganya kita enggak tahu, ini bunganya masih dalam jumlah persen, kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus cantik. Terkecuali kalau tabungan awal kita tahu, tabungan akhir kita tahu, pakai rumus bunga mawar. Nah, itu kuncinya. Oke, sudah dapat ya kuncinya ya. Tinggal kita masukkan angkanya. Tabungan awal ini yang ditanyakan. 100-nya tetap kita tulis 100. Angka cantiknya berapa? 12% per tahun, berarti 12 per 12. Dikali periodenya berapa? 9 bulan ya, ini 9 bulan. Ditulis 9 bulan. Dikali tabungan akhir. Tabungan akhirnya berapa? 3.815.000 rupiah. Kita tulis 3.815.000 rupiah. Kak, ini yang 2 juta enggak dimasukkan ke rumus, Kak. Enggak dimasukkan ya. Kata-kata sudah dibelikan kambing seharga 2 juta rupiah. Ini hanya pengecoh saja teman-teman. Ini pengecoh saja supaya si peserta itu pusing ya. Nah, ini pengecoh ya. Jadi tinggal kita kerjakan. 12 sama 12 habis ya. Lalu 100 ditambah 9. 100-nya hilang. Kenapa? Karena kita kalikan dengan 3.815. Berarti 100 dikali 3.815.000 itu nambah 02 ya. Jadi 381.500.000 rupiah. Nah, jadi tabungan awal 109 sama dengan 381.500.000 rupiah ya. Tabungan awal dikali 109 sama dengan ini ya teman-teman. Tinggal kita pindah ruaskan atau kita bagikan. 3.815 dibagi 109. Hasilnya berapa teman-teman? 35. Ini nolnya masih 5. Berarti tambahkan di sini nolnya. Jadi 3.500.000 rupiah. Jawabannya yang D ya teman-teman. 3.500.000 rupiah. Nah, jawabannya yang D. Mudah ya teman-teman.
Nah, jadi kalau teman-teman menonton video ini sampai akhir, teman-teman banyak dapat ilmu. Dapat 2 rumus ya, dan bisa membedakan rumus bunga mawar kapan bisa dipakai. Kapan teman-teman rumus bunga mawar bisa dipakai? Jika di soal diketahui ya, tabungan awal dan tabungan akhir. Itu baru bisa dipakai rumus bunga mawar. Kalau tidak diketahui, kita pakai rumus cantik. Oke? Paham ya teman-teman? Semoga teman-teman yang nonton video ini sampai akhir bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.